Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lukas 18 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Iman Seorang Anak, ditulis oleh Katara Patton. Mari kita mulai kisah inspiratif. Nenek angkat kami sempat terbaring di rumah sakit setelah beberapa kali terserang stroke. Para dokter tidak tahu pasti seberapa luas kerusakan otak yang dialaminya. Mereka harus menunggu sampai kondisi nenek kami sedikit membaik untuk menguji fungsi otaknya. Wanita berusia 86 tahun itu hanya bisa mengucapkan beberapa kata. Itu pun sedikit sekali yang dapat dimengerti. Namun, ketika nenek yang pernah mengasuh putri saya selama 12 tahun itu melihat saya, beliau langsung membuka mulut dan bertanya, "Bagaimana Kayla?" Kata-kata pertama yang dilontarkannya kepada saya adalah tentang putri saya yang sangat ia sayangi. Yesus juga sangat menyayangi anak-anak. Dia menganggap anak-anak penting, meski murid-muridnya tidak setuju. Beberapa orang tua mencari Yesus dan membawa anak-anak mereka kepadanya. Dia lalu menjamah dan memberkati mereka. Lukas 18 ayat 15. Namun, tidak semua orang senang melihat Yesus memberkati anak-anak. Murid-murid memarahi para orang tua itu dan meminta mereka berhenti mengganggu Yesus. Akan tetapi, Yesus menegur murid-muridnya dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Lukas 18 ayat 16.
Dia menjadikan anak-anak sebagai teladan dari sikap yang harus kita miliki dalam menyambut kerajaan Allah dengan ketergantungan, kepercayaan, dan ketulusan yang sederhana. Anak-anak jarang menyimpan maksud tersembunyi. Mereka bersikap apa adanya dan tidak berpura-pura. Dengan pertolongan Bapa Surgawi, kiranya kita dapat kembali mempercayainya bagaikan sifat seorang anak, dengan iman dan ketergantungan yang penuh kepadanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda dapat meneladan ketulusan seorang anak dalam hubungan Anda dengan Allah. Bagaimana cara Anda memberkati anak-anak dalam keluarga dan komunitas Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Masing-masing dari keempat kitab Injil memiliki fitur utama yang digunakan penulisnya, dengan inspirasi Roh Kudus, untuk menceritakan tentang Yesus. Di Injil Matius, penceritaannya tercakup dalam 5 bagian pengajaran utama yang mencerminkan kelima Taurat Musa, kitab Kejadian sampai dengan Ulangan. Di Injil Markus, Yesus pertama-tama mengungkapkan siapa dirinya, lalu mempersiapkan para murid mengenai tujuan kedatangannya. Injil Yohanes berfokus pada sejumlah mukjizat yang membuktikan identitas Yesus. Di Injil Lukas, fitur utamanya sering disebut sebagai perjalanan Yesus ke Yerusalem. Ceritanya dimulai ketika Kristus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, Lukas 9 ayat 51, dan diakhiri dengan dia dilulukan di Yerusalem. Injil Lukas adalah hasil riset yang teliti dan dimaksudkan untuk mempersiapkan pembaca tentang apa yang akan terjadi di Yerusalem, yaitu kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Sungguh menakjubkan bagaimana Roh Kudus memakai orang yang berbeda-beda dengan beragam strategi untuk memberitakan kisah terbesar yang pernah diceritakan. Tuhan tidak menghendaki seorang pun anak hilang. Matius 18 ayat 14 berkata, "Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Anak-anak merupakan harta yang sangat penting bagi keluarga. Filsafat orang Batak mengatakan, "Anakku kido hamoraon diau," anakku adalah harta kekayaan bagiku. Karena anak itu adalah harta yang harus dijaga, maka orang tua pun berusaha keras untuk menjaga, melindungi dan mendidiknya agar kelak bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga dan memulihkan Tuhan. Jika memang anak itu adalah harta yang berharga, maka setiap orang tua juga akan menjaga dan melindungi agar anak-anaknya tidak seorang pun yang hilang. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam bacaan kita hari ini. Allah sangat peduli kepada umat-Nya dan memandang semua manusia sama berharga. Walaupun kita sering melupakannya dan sering melanggar perintah-perintah-Nya, namun, Dia tidak pernah melupakan kita umat-Nya. Tuhan tidak ingin ada umat-Nya yang terhilang di belantara dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Allah selalu peduli dan berusaha supaya kita semua berada dalam perlindungan-Nya. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah rela mengutus Putra Tunggal-Nya, yakni Yesus Kristus, untuk menghimpun, menuntun, dan membimbing kita semua anak-anak-Nya agar selalu berada pada jalan kebenaran dan keselamatan-Nya. Nas hari ini menginspirasi kita agar kita pun harus berusaha terus menjaga anak-anak kita dari ketersesatan. Kita harus berjuang memberitakan kabar baik, atau Injil, kepada anak-anak kita. Mengapa?
Setidaknya ada 3 alasan yang dikemukakan tentang pentingnya mengabarkan Injil kepada anak-anak, yaitu: pertama, karena anak-anak membutuhkan Injil. Hari-hari ini kita terus dikejutkan dengan berbagai berita pelecehan seksual terhadap anak-anak di berbagai daerah, termasuk di salah satu SD di Medan. Seorang guru kepala SD mencabuli muridnya di ruang kantornya. Di negara berkembang, anak-anak bahkan berpopulasi setengah dari seluruh jumlah penduduk. Usia 15 sampai 26 mencapai 26%. Pada dekade berikutnya akan lahir 1 miliar bayi di dunia di tengah keluarga yang sangat miskin. Anak-anak di dunia menghadapi resiko penderitaan yang tertinggi di dunia. Lebih dari 91 juta balita mengalami busung lapar. 134 juta anak tidak dapat mengecap bangku sekolah. 15 juta anak menjadi yatim atau piatu akibat AIDS. 171 juta anak terpaksa jadi pekerja anak dalam situasi yang sangat buruk. 1 atau 3 anak-anak di dunia tinggal di rumah di mana mereka sekamar bersama dengan lebih dari 5 orang. 376 juta anak menggunakan air yang tidak bersih. Anak-anak juga merupakan korban terbesar dalam perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi, pekerja paksa, pornografi, perang, dan transplantasi organ. Anak-anak juga menghadapi penderitaan secara rohani. Perkembangan zaman dalam segala aspek telah membuat anak-anak kehilangan arah kepada jalan yang benar. Mereka dipengaruhi oleh berbagai ajaran yang menyesatkan melalui televisi. Orang tua zaman sekarang kurang perhatian kepada anak dibandingkan pada masa yang lalu. Kesibukan dan persaingan hidup membuat keluarga lebih fokus pada kesuksesan finansial daripada keutuhan keluarga dan persekutuan dengan anak-anak, sehingga anak-anak banyak yang menjadi korban konsumerisme, narkoba, dan pergaulan bebas akibat kehausan akan kasih sayang orang tua. Melihat fakta dan kenyataan di atas, maka jelas yang sangat dibutuhkan anak-anak adalah kabar sukacita, good news, atau Injil. Oleh sebab itu mengabarkan Injil bukan hanya sekedar memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara verbal saja. Apa yang harus dilakukan oleh gereja dan sekolah Kristen? Kita harus membela anak-anak, lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak-anak secara holistik. Injil diberitakan secara utuh dan holistik kepada anak-anak. Kedua, karena memberitakan Injil kepada anak-anak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan perikop tentang Yesus memberkati anak-anak yang tercatat dalam Injil Matius 19 ayat 13-15, Markus 10 ayat 13-16, dan Lukas 18 ayat 15-17, maka kita akan mendapati bahwa Yesus berada di tengah-tengah pelayanan yang cukup melelahkan karena mengajar, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan terus melakukan perjalanan kemana-mana untuk memberitakan kerajaan Allah. Ia sudah melakukan banyak perjalanan. Dalam Matius 19 ayat 1 dan Markus 10 ayat 1 dijelaskan bahwa Yesus sudah melakukan perjalanan dari Galilea ke Yudea di daerah seberang sungai Yordan dan di tengah rencana Yesus menuju Yerusalem. Dalam catatan Lukas 18 ayat 15 dikatakan, "Datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus." Ini berarti yang bawa kebanyakan tentulah orang tua atau ibu anak-anak tersebut sendiri.
Tidak heran kalau murid-murid melarang dengan memarahi mereka yang mendekati Yesus, sebab mereka ingin agar Yesus tidak diganggu oleh anak-anak kecil atau babis. Barangkali ada yang sedang menangis, menyusui, ingusan atau ngompol dengan pakaian yang kotor dan bau. Kita tidak tahu bagaimana murid-murid memarahi orang-orang itu yang kemungkinan besar ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mungkin mereka tidak berani memarahinya. Mungkin mereka bilang, "Hai, ngapain bawa anak-anak ke sini? Ribut sekali dan mengganggu guru kami. Pergi-pergi, guru kami tidak mau diganggu anak-anak." Bagaimana tanggapan Yesus? Apakah ia berterima kasih pada murid-muridnya? Tidak. Yesus bahkan berbalik memarahi mereka dan mengizinkan anak-anak itu datang. Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Betapa baiknya dan senangnya Yesus menerima anak-anak. Ia tidak peduli dengan kelelahan dan kesibukannya dalam pelayanan. Ia tidak merasa terganggu dengan anak-anak. Sebaliknya, ia menyediakan waktu bagi anak-anak dan sangat senang menerima mereka. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan membawa anak-anak kita mengenal Tuhan Yesus dan kebenaran firman Tuhan? Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 firman Tuhan memerintahkan setiap orang tua yang percaya agar mereka mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka tentang perbuatan Allah yang ajaib dalam membebaskan orang Israel agar anak-anak mereka mengenal Allah. Demikian juga kita melihat reaksi Yesus yang sangat senang jika ada orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Betapa senangnya. Ketiga, karena Yesus memandang kualitas anak-anak yang sangat berharga. Mari kita lihat bagaimana pandangan kita tentang anak-anak. Pada umumnya kita menganggap remeh terhadap anak-anak, bahkan menilai anak-anak secara negatif. Ada apa dengan anak-anak? Siapakah anak-anak di mata Tuhan? Siapakah anak-anak di mata gereja, guru, orang tua dan orang dewasa lainnya? Apa kesan pertama ketika kita menyebutkan kata anak-anak? Apakah hubungan anak-anak dengan penginjilan? Sudahkah kita menilai anak-anak kita dengan tepat seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Jika kita salah, maka seluruh perilaku dan tindakan kita terhadap anak akan berbeda. Misalnya, jika kita anggap anak-anak tidak bisa mengerti apa-apa dan tidak perlu tahu tentang Injil, cukup serahkan saja pada guru sekolah minggu, maka kemungkinan kita tidak akan tahu dengan tepat apakah anak-anak kita sudah lahir baru, sudah diselamatkan atau belum. Cobalah ambil waktu bertanya kepada anak-anak kita tentang keselamatan mereka. Kita akan tahu bahwa anak-anak perlu sekali diberitakan Injil dengan jelas sehingga mereka yakin dan tahu akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yesus menyebutkan identitas anak-anak sebagai orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Dalam Markus 10 ayat 15 Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk mereka, memberkati mereka dan berdoa bagi mereka. Di sini kita melihat Yesus begitu menghargai anak-anak dan memberikan kepada mereka identitas yang sangat tinggi sekali, yaitu orang yang empunya kerajaan sorga, dan sebagai model bagaimana kita harus menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak baru bisa masuk ke dalamnya. Bukan itu saja, kalau kita melihat catatan Matius, kita akan temukan anak-anak begitu berharga di mata Tuhan Yesus.
Saudara ingin masuk dalam kerajaan Allah, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Saudara ingin jadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, rendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Saudara ingin menyambut Yesus, sambutlah anak kecil. Saudara tidak ingin ditenggelamkan ke laut, janganlah menyesatkan anak kecil. Saudara menganggap rendah anak kecil, ingat ada malaikat di pihak mereka. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Apa kualitas yang dimiliki anak-anak? Katrin Kosi menjelaskan aspek spiritual seorang anak sehingga dapat dengan mudah menerima dan percaya Injil. Anak-anak harus menjadi bagian dari jangkauan amanat agung Tuhan Yesus bagi kita dan gereja. Karena itu, mari kita mulai mengabarkan Injil kepada anak-anak kita, membawa mereka kepada Yesus dan mendoakan mereka senantiasa. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, tolonglah aku untuk terbuka dan tulus seperti seorang anak, saat aku menerima kerajaan-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.